Teman-teman yang disayangi Tuhan, tanggal 8 Desember 2020 yang lalu diperingati 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Pada hari itu juga Bapak Paus menetapkan bahwa selama setahun berikutnya dirayakan sebagai Tahun Santo Yosef. Sebagai penanda keduanya, diterbitkanlah surat apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus yang berjudul Patris Corde, yang kalau diindonesiakan kira-kira bunyinya dengan sebuah hati Bapa. Menyambut amanat Bapa Suci, kemudian banyak pengajaran tentang Santo Yosef diadakan dan disediakan bagi umat. Maka pada Hari Raya Santo Yusuf hari ini, saya mohon izin menyampaikan bagian pengantar dalam surat apostolik Bapa Suci yang secara ringkas merangkum keistimewaan, keunggulan, dan keutamaan Santo Yusuf. Teman-teman yang terberkati, dengan sebuah hati Bapa, itulah bagaimana Yusuf mengasihi Yesus yang oleh keempat Injil disebut sebagai anak Yosef. Teman sahabat Yesus, dua penginjil yang telah menyoroti tokoh ini, Matius dan Lukas, menceritakan sedikit, namun cukup untuk menjelaskan Bapa seperti apakah dirinya dan misi yang dipercayakan kepadanya oleh Allah Sang Penyelenggara. Teman-teman kekasih Allah, kita tahu bahwa Ia adalah tukang kayu yang rendah hati, yang bertunangan dengan Maria, seorang laki-laki yang adil, selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya dalam hukumnya dan melalui keempat mimpi. Sesudah perjalanan panjang dan melelahkan dari Nazaret ke Betlehem, Ia melihat Mesias yang lahir di sebuah kandang, karena di mana-mana tidak ada kamar untuk mereka. Ia menyaksikan para gembala yang menyembahnya dan para majus yang masing-masing mewakili bangsa Israel dan bangsa-bangsa tak bertuhan. Sobat kawanan pilihan Allah, Ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti diketahui, memberi nama kepada seseorang atau sesuatu di antara bangsa-bangsa kuno berarti memperoleh keanggotaannya seperti Adam dalam kitab Kejadian. Teman-teman yang disayangi Tuhan, di bait Allah 40 hari sesudah kelahirannya bersama dengan ibunya, Yusuf mempersembahkan putranya kepada Tuhan dan mendengarkan dengan takjub ramalan Simeon tentang Yesus dan Maria. Untuk melindungi Yesus dari Herodes, ia tinggal sebagai orang asing di Mesir. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, ia tinggal di tempat tersembunyi di sebuah desa kecil dan terpencil di Nazaret di Galilea. Dari sana dikatakan bahwa tidak ada nabi yang datang, dan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jauh dari Betlehem, kampung halamannya, dan dari Yerusalem di mana terdapat bait Allah. Ketika tepatnya selama peziarahan ke Yerusalem, mereka kehilangan Yesus yang berusia 12 tahun. Ia dan Maria mencarinya dengan penuh kekhawatiran dan menemukannya di bait Allah ketika ia sedang berdebat dengan para alim ulama. Teman-teman yang terberkati, sesudah Maria, Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain Yusuf, suaminya. Teman sahabat Yesus, begitulah sekilas profil Bapak Yosef, suami Santa Perawan Maria.
Bapa pengasuh dan pelindung Yesus, pribadi yang tulus hati, yang sungguh beriman dan taat kepada kehendak Allah dalam hening dan diamnya. Mari berdoa supaya kita pun beroleh sebagian dari roh yang menjiwai Santo Yusuf. Santo Yosef, doakanlah kami.